warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bernama Yosya Malena. Saya seorang pengurus sosial ahli muda dari Dinas Sosial Kabupaten Kepayang. Selamat datang di Dinas Sosial Kabupaten Kepayang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan profil tentang Dinas Sosial Kabupaten Kepayang, yang dimulai dari visi misi Dinas Sosial Kabupaten Kepayang. Isinya maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Misinya ada terdiri dari 5. Ini komponen-komponen ini akan mencakup program pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Moto Dinas Sosial yaitu pelayanan prima sepenuh hati. Jenis pelayanan terdiri dari 10. 10 ini dikategorikan dari 3 bidang. Bidang Linjamsos, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan fakir miskin. Struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari kepala dinas, sekretaris, jabatan fungsional tertentu, sekretaris membawahi kasubag umum dan kasubag perencanaan. Kepala dinas membawahi fungsional tertentu, kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, kepala bidang resos, dan kepala bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin. Jumlah pekerja di Dinas Sosial Kabupaten Kepayang terdiri dari 19 orang ASN, 9 orang tenaga kontrak. Pendamping sosial terdiri dari 2 orang sakti peksos, 8 orang TKSK, 31 orang PKH, 6 orang pendamping disabilitas, 8 orang pelopor, dan 28 orang sebagai tagana. Bidang perlindungan jaminan sosial mempunyai uraian kegiatan yaitu 1. Pelayanan pemberian bantuan bencana alam dan sosial. Kendala yang dihadapi yaitu 1. Kurangnya dana untuk pengadaan bantuan korban bencana alam dan sosial. 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan bencana alam dan sosial. 3. Kurangnya biaya operasional saat pendataan pasca bencana alam dan bencana sosial bagi tenaga relawan yang ikut membantu di lapangan. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah 1. Perencanaan dalam anggaran yang lebih efektif sesuai dengan prioritas kegiatan. 2. Perencanaan dalam anggaran untuk menyediakan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan. 3. Penambahan jasa tali asi untuk tenaga relawan. 2. Pelayanan rekomendasi penerbitan atau perpanjangan kartu BPJS. Kendalanya yaitu 1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 2. Masih kurangnya sumber daya manusia. Tindak lanjutnya yaitu 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti meja, kursi, serta alat penunjang lainnya. 2. Menyediakan sumber daya manusia khusus untuk pelayanan. 3. Pelayanan rekomendasi keringanan berobat. 4. Pelayanan rekomendasi jaminan persalinan. 5. Pelayanan rekomendasi keringanan biaya sekolah. Kendalanya yaitu sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan masih kurangnya sumber daya manusia. Tindak lanjutnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti meja, kursi, serta alat penunjang lainnya. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia untuk pelayanan. Bidang rehabilitasi sosial mempunyai uraian kegiatan yaitu 1. Perlindungan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi A. Penanganan orang terlantar, B. Penanganan mayat terlantar, C. Penanganan PDM atau rujukan ke RSJKO, D. Penanganan PMKS lainnya. Kendala yang dihadapi sama seperti bidang lainnya yaitu sumber daya manusia yang masih minim, jumlah operasional yang masih sedikit hingga dapat menghambat kegiatan tersebut. Cakupannya dapat dilihat dari jumlah orang terlantar tidak dapat diprediksi dan jumlah mayatnya juga tidak dapat diprediksi. Kekurangannya dari kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam rangka administrasi kependudukan pasien penyandang disabilitas mental hingga menghambat untuk merujuk pasien ke RSJKO. Tindak lanjutnya yaitu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait baik aparat pemerintah desa dan dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Kepayang hingga kita memerlukan tenaga SDM yang handal dan berjiwa sosial yang tinggi. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat yang meliputi bantuan jaduk bagi lansia dan penyandang disabilitas, kebutuhan pendirian lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Hambatan yang terjadi yaitu jumlah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terbantu masih belum memadai. Hal ini disebabkan keterbatasan dari anggaran APBD yang tersedia. Lembaga disabilitas di Kabupaten Kepayang telah didirikan dan dimulai berjalan, namun masih sangat memerlukan perhatian dan bimbingan untuk mengembangkan lembaga tersebut. Tindak lanjutnya yaitu
Melaksanakan jejaring kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, baik LKS atau yayasan sosial ada di Kabupaten Kepayang serta Dinsos Provinsi Bengkulu. Memberikan dukungan kepada lembaga sosial disabilitas agar dapat berjalan maksimal. Dalam hal ini diperlukan juga dukungan dana dari APBD. Menjaring SDM yang berkompeten dan berjiwa sosial tinggi guna menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial terhadap lanjut usia. 3. Perlindungan kesejahteraan sosial anak meliputi petugas akti Peksos atau PKSA, tingginya angka kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kendalanya yaitu dukungan dana operasional bagi petugas sosial belum seimbang dengan beban kerja, kurangnya kepedulian antar sesama sehingga menyebabkan keluarga rentan sosial lengah dalam melindungi anggota keluarga mereka. Tindak lanjutnya yaitu mengupayakan dukungan dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan anak di Kabupaten Kepayang. Menumbuh kembangkan rasa kepedulian antar sesama dimulai dari perangkat agama dan instansi terkait agar lebih mengembangkan program yang pro terhadap keluarga rentan sosial. Pemberdayaan sosial dan fakir miskin. Kegiatannya masih seputar mengenai DTKS, seperti halnya sekarang lagi marak-maraknya mengenai kartu sembako. Nah, kartu sembako ini banyak terjadi hingga menyebabkan masyarakat banyak yang datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kepayang. Hal ini terjadi karena satu, kartu KKS-nya hilang, rusak atau patah, saldo nol ada di data bayar, KKS belum terdistribusi atau tidak hadir dan KPM-nya sakit waktu pembagiannya. KPM sudah mendapatkan buku tabungan namun mereka belum menerima KKS sembako yang tidak terdistribusi namun masih aktif sebagai penerima sembako, KKS-nya error dan KKS-nya hilang. Permasalahan e-warung tidak mampu menyediakan bahan sembako secara lengkap. Solusinya yaitu jika e-warung tidak mengetahui program, maka Dinas Sosial, Korda dan bank penyalur cabang melakukan sosialisasi dan edukasi ke e-warung untuk menyediakan komoditas yang mengandung karbohidrat, protein nabati dan hewani serta vitamin dan mineral. Jika e-warung tidak menyanggupi dalam penyediaan bahan sembako sesuai PEDUM, maka Dinas Sosial membuat rekomendasi untuk pergantian e-warung. Dilakukan musyawarah sebelum diadakan penyaluran sesuai kebutuhan KPM, tetap mengacu kepada PEDUM. Hal ini e-warung juga terjadi di lapangannya, banyak yang agen bank yang menentukan sendiri hingga melayani penyaluran program sembako padahal tidak terdapat dalam SK. Ini solusinya telah diatasi oleh Korda dan Dinas Sosial hingga e-warung yang tidak terdata dalam SK dihapuskan. E-warung sulit dijangkau KPM. Nah, ini masih permasalahan satu di Kecamatan Seberang Musi. Nah, ini sinyalnya susah, masih terdapat e-warungnya hanya satu kalau nggak salah. Sekarang sudah diusulkan kembali. Peraturan-peraturan terkait dari Dinas Sosial ini banyak sebenarnya, tapi ini beberapanya aja. Pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kepayang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, namun masih terkendala oleh sumber daya manusia yang masih minim, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, dan pastinya mengenai anggaran operasional yang masih kurang. Hal ini terus kami upayakan agar dapat melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya untuk masyarakat dan pastinya untuk target capaian dalam penanganan disabilitas. Targetnya yaitu 600 jiwa, namun capaiannya masih 6,5%. Namun pada bidang Jamsos, target capaiannya dengan penanganan dalam bantuan bencana alam dan sosial dapat dilaksanakan sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Program-program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kepayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.